Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 akan menampilkan film pendek tentang laju reaksi. Besok hari Rabu kita ulangan ya? iya Ulangan apa sih? tentang laju reaksi. Udah belajar belum? Ini sih masih kurang ngerti Yang mana? tentang laju reaksi. Laju reaksi itu apa sih? Laju reaksi itu berkurangnya reaktan dalam suatu waktu atau enggak bertambahnya produk dalam suatu waktu. Udah ngerti belum? Masih kurang ngerti sih. Aduh gimana ya? Hei kalian, maaf ya nunggu lama. Oh iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kok. Materinya udah sampai mana? Tadi Riana nanya laju reaksi itu apa, tapi dia masih kurang ngerti. Terus gimana dong cara penyelesaiannya? Iya. Laju reaksi ya? Ini juga kurang ngerti nih. Wah, ini juga kurang ngerti. Gimana kalau Fatma ngechat Satrio aja? Boleh tuh, coba. Gimana Fatma? Satrio bentar lagi datang kok. Ya udah tunggu aja. Itu Satrio udah datang. maaf ya guys, tadi di perjalanan macet makanya kita datang sini telat. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi apa yang bisa Lintang bantu nih? Tadi kita udah bahas tentang laju reaksi, tapi belum pada ngerti semua. Iya, tadi Riana nanya. Riana udah nanya sama dia. Emang kenapa nanya laju reaksi? Laju reaksi itu apa sih? Kayak gimana? Contohnya apa aja gitu? Pengertiannya dulu deh dari awal. Laju, dari kata laju kan, laju itu kan kecepatan ya. Artinya kalau bahasa kitanya tuh kecepatan reaksi gitu. Seberapa cepat sih reaksi itu berlangsung, itu yang disebut laju reaksi. Laju reaksi itu bisa didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi pelarut reaksi atau reaktan tiap satuan waktu, atau itu bertambahnya produk dalam satuan waktu. Karena dalam reaksi kan pasti reaktan reaksi itu akan berkurang, sedangkan produk itu akan bertambah. Jadi laju reaksi ini tuh membahas tentang cepat atau lambatnya suatu zat itu bereaksi. Nah, dari laju reaksi juga kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ya. Salah satunya itu ada konsentrasi. Nah, konsentrasi itu kita mencari kemolaran, konsep molaritas ya, molaritas. Lambangnya itu M gede ya. Ditulis molaritas tuh M-nya gede. Kalau tulis mol, M kecil, itu bukan molaritas. Jadi kita bisa nyari dari persamaan yang ada di buku, kan kalian megang buku, bisa baca sendiri. Mol, N lambangnya mol itu kan M, N dibagi volume. Jadi kalau di soal kita nggak diketahui mol dari suatu zatnya, maka kita harus nyari mol. Tahu nggak nyari mol itu gimana? Jadi kalian tahu nggak nyari mol itu gimana? Nggak tahu gimana tuh? Tahu. Kan nanti dikasih suatu zat, misal ada suatu zat diketahui masanya, masa kan dalam gram ya. Iya. Dalam gram itu dibagi massa relatifnya. Massa relatifnya kan sudah ada ketentuannya, jadi tinggal gram dibagi massa relatif. Nah, sudah dapat itu kan kita bisa nentuin molaritasnya. Iya. Tinggal dari mol dibagi volume. Itu gampang banget. Volumenya udah tercantum ya? Pasti udah tercantum. Oke. Oh, dari beberapa faktor yang ada di laju reaksi itu ada berapa faktor sih? Nah, dalam laju reaksi itu ada 4 faktor. Yang pertama itu konsentrasi, yang kedua katalis, yang ketiga
suhu, yang keempat luas permukaan. Yang pertama jelasin Mbari. Oh, jadi luas permukaan itu kita ambil permisalan aja. Kalau misalnya ada daging ayam ya kan ada yang beli kotakan, kalau mau di sate kan mesti dipotong-potong jadi kecil-kecil. Nah, kalau yang kotakan itu kalau kita sate sama yang sudah kita potong-potong kecil yang udah ditusuk itu cepetan mana? Cepetan yang ditusuk. Ya udah, berarti kalau luas permukaan itu berarti semakin besar luas permukaan dalam suatu zat itu akan mempercepat terjadinya reaksi. Oh, berarti semakin kecil potongan daging semakin cepat luasnya. Oke. Yang kedua itu katalis. Katalis itu adalah zat penambah untuk mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Kita bisa ambil contoh, misalnya pohon kan mengalami fotosintesis. Iya betul. Fotosintesis itu untuk mempercepat fotosintesis membutuhkan matahari. Nah, matahari itu disebut sebagai katalis. Oh gitu. Yang ketiga Ada yang namanya suhu. Suhu kita misal mau, kan yang gampang larut di air itu kan kita pakai air ya. Iya. Gampang larut kan garam. Iya. Tanpa diaduk itu bisa larut, cuman kan lama. Kalau suhu misal yang satu didiemin airnya sama yang satu dipanasin, itu pasti akan lebih cepat yang dipanasin. Kenapa? Karena ketika itu air akan mendidih dan partikel-partikel dari garam, dari NaCl itu akan bereaksi dengan cepat karena dibantu oleh api juga. Jadi kalau suhunya semakin tinggi, laju reaksinya semakin cepat. Nah, tinggal satu lagi, ada konsentrasi. Mas Dapa jelasin, Mas. Siap. Konsentrasi itu adalah semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin besar banyak juga partikel zat yang bereaksi makin cepat. Nah, sebaliknya, jika konsentrasinya semakin rendah, partikel zatnya akan semakin lambat bereaksinya. Kalau masih belum paham, kita akan praktek langsung di lab. hari apa ya? Kita praktek ya. Enaknya hari apa ya? Gimana kalau hari Selasa? Nah, iya Selasa. Hari Selasa kayaknya Ina nggak bisa deh. Ada acara keluarga, bakal izin nggak masuk sekolah. Yaudah, Ina gantiin Okta aja. Oh iya, Okta kemana ini? Oh iya, Okta kemana? Tadi ada yang izin nggak? Katanya sih Okta ada acara keluarga, jadi berhalangan hadir. Oh, ya udah berarti nanti kalau pas praktek Okta ya yang masuk gantiin Ina. Kelompok yang untuk luas permukaan siapa aja besok? Kubari, dia sama Okta. Oh, oke. Oh, berarti nanti kalau suhu Lintang sama Fatma sama Riana kali ya? Iya. Yang konsentrasi Dava sama Adit aja. Iya, sama Adit. Gak apa-apa nih berdua. Apa? Sans. Oke, Sans. Yang katalis siapa ya? Pia sama Fatma deh. Oh, yaudah. Ya udah. Oke.
gimana hasil eksperimen kemarin? Apakah sudah mengerti atau masih belum mengerti? Oh iya, Riana udah ngerti belum? Iya udah ngerti. Yang lain udah pada ngerti apa belum? Iya udah ngerti. Iya udah ngerti, alhamdulillah. Setelah nonton video kami, Semoga bermanfaat. Dan setelah Menonton video kami, apa itu? laju reaksi.